Akan langsung melihat situasi terkini langsung dari Vatikan. Sudah ada rekan kami di sana, Mbak Rizka Wulandari. Selamat sore waktu Indonesia, Mbak Rizka. Baik, Mbak Rizka. Selamat siang waktu Italia, Jakarta. Baik, Mbak Rizka, bagaimana bisa Anda gambarkan situasi terkini usai jenazah Paus Fransiskus dipindahkan? Seperti apa situasinya saat ini di sana? Ya, baik. Tadi saat jenazah dipindahkan, massa telah datang ke kawasan Vatikan adalah mereka yang diundang secara khusus, yang hanya memiliki ID card khusus. Setelah melakukan misa upacara pemindahan selesai, yaitu dengan durasi sekitar 1 jam, publik diperbolehkan untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Paus. Dan hanya dalam waktu yang sangat singkat, terlihat antrian hingga berkilo-kilometer menuju ke beberapa pintu yang ada di kawasan Basilika Santo Petrus ini. Dan di setiap pintu terlihat antrian yang cukup panjang, ratusan meter, sehingga kalau dikalkulasikan bisa menjadi beberapa kilometer. Dan ini adalah massa yang datang dari berbagai negara, dari berbagai bahasa, dari berbagai jenis latar belakang, dan mereka semua sangat sepakat perlu untuk melihat dan memberikan penghormatan terakhir kepada Pope, ya, demikian. Dan selain itu juga pada hari ini pintu akan dibuka hingga pukul 12 nanti malam. Namun tampaknya antusiasme pengunjung untuk melanjutkan atau menyampaikan penghormatan mereka sangat-sangat luar biasa. Dapat disampaikan bahwa tadi pada saat melakukan pemindahan dari apartemen Paus ke Santa Petrus, ke Piazza Santo Petrus ini, massa yang tadinya hening dan dalam situasi yang sangat terduka kemudian bertepuk tangan gembira ketika melihat jenazah Paus dipindahkan. Tampaknya ada sebuah perayaan yang sangat khidmat bahwa Paus adalah sosok yang dikagumi, sekaligus ini adalah kemenangan Paus. Karena selama masa hidupnya, dia membaktikan seluruh hidupnya untuk kebaikan, untuk kemanusiaan, untuk perdamaian. Dan ini adalah hal yang sangat dibanggakan oleh umat Katolik di seluruh dunia, sehingga tadi pada saat memasuki kawasan Santo Petrus, seluruh pengunjung yang hadir kompak bertepuk tangan, memberikan salut, memberikan hormat mereka secara bersama-sama. Demikian. Baik, Rizka, jadi saya ingin pertegas lagi. Jadi semua umat Katolik atau mungkin turis di sana ini bisa memasuki tempat Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, atau hanya orang tertentu? Kalau bisa masuk, apakah ada prosedur khusus yang dilakukan sebelum masuk ke dalam? Saat ini untuk yang dimulai pada pukul 11 siang tadi hingga hari Jumat pada pukul 19 yang akan datang, seluruh umat dari berbagai latar belakang, dari berbagai jenis nationality dan sebagainya, boleh datang berkunjung untuk menyampaikan hormat terakhir. Hanya saja beberapa stasiun kereta, beberapa moda transportasi menuju ke Roma disampaikan sudah sangat fully book, sudah dipesan. Jadi perjalanan dari luar kota Roma menuju Roma diperkirakan akan sangat-sangat berat, akan sangat-sangat sulit, sebab seluruh kereta sudah dipesan oleh warga yang ingin memberikan penghormatan terakhir. Jadi antrian tidak saja terjadi di sini secara fisik, tapi juga secara transportasi perjalanan dari berbagai kota menuju Roma sudah terpesan oleh warga yang ingin menyampaikan salam terakhir. Dan pada Sabtu yang akan datang diperkirakan massa akan menjadi lebih lagi, diperkirakan 10.000 sampai ratusan ribu orang akan berkumpul untuk pemakaman Sri Paus pada hari Sabtu yang akan datang. Rizka, bisakah Anda gambarkan kepada kami dari titik Anda melaporkan saat ini, seberapa jauh jaraknya ke pintu Basilika Santo Petrus itu? Apakah memungkinkan mungkin Anda bisa menunjukkan visual Anda agar kami bisa memantau seperti apa situasi terkini di sana? Baik, saya bergeser sedikit ya. Ini adalah di sana ada pintu yang bisa masuk, dan ini adalah salah satu titik terdekat
kira-kira jauhnya ada 300 meter sampai 500 meter. Tapi dari titik ini dan sudah penuh. Masalahnya adalah menuju dari titik yang lain sudah berkilo-kilometer antrian pengunjung yang ingin hadir di sini. Tapi saya perhatikan meskipun banyak sekali yang berkunjung, semua tampak tenang, tidak gaduh, dan juga petugas tampak sangat sigap. Sepertinya memang kita ketahui bahwa Roma dan Vatikan memang sudah sangat terbiasa ya. Mereka sangat profesional dalam hal mengatur lalu lintas massa. Jadi tidak tampak adanya chaos atau ketidakteraturan. Masyarakat hanya perlu memilih mau masuk dari titik yang mana yang menurut mereka nyaman. Karena tidak hanya titik ini untuk pintu masjidnya, ada beberapa titik. Baik, jadi di belakang Anda ini, Rizka, ini antrian orang yang akan masuk ke dalam tempat disemayamkan Paus Fransiskus begitu ya? Betul. Salah satu titik yang bisa diakses oleh publik secara umum, baik itu turis, baik itu residen orang Roma atau para biarawan, biarawati, bahkan mungkin orang yang tidak ada hubungannya dengan Paus. Banyak yang menyediakan waktu, meluangkan waktu mereka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Paus. Di antara kami jurnalis juga, kami tidak semuanya Katolik dan kami memiliki berbagai macam kepercayaan. Namun tadi kami juga bersatu padu bersama-sama melakukan pekerjaan kami sambil dalam hati mengucapkan selamat tinggal kepada Paus. Jadi memang ini adalah momen di mana hampir semua umat dari berbagai jenis latar belakang berkumpul bersama untuk tujuan yang sama, Rizka, yaitu memberikan penghormatan kepada Sri Paus. Baik, Rizka, kalau yang anda pantau antrian di belakang Anda saat ini butuh berapa lama untuk kemudian bisa masuk ke dalam? Kalau ada mungkin orang yang Anda perhatikan butuh berapa menit misalnya untuk maju beberapa meter ke depan? Ya. Kalau dari sini sebetulnya tidak lama, diperkirakan dari sini ke dalam itu 5 menit juga sudah sampai. Tidak sampai. Problemnya adalah karena ada beberapa titik, sehingga titik ini harus berhenti saat titik yang lain masuk ke dalam. Jadi ada masa-masa di mana akses ini diberikan semacam petugas ya yang sudah disiapkan, yang memberikan aba-aba kapan mereka boleh masuk. Tapi semuanya ketika masuk itu sangat cair dan sangat lancar. Ini adalah salah satu manajemen yang luar biasa dalam hal mengontrol aliran massa ya. Ketika sudah sampai di dalam, Rizka, ketika para jemaat ini sudah sampai ke dalam untuk melihat jenazah Paus Fransiskus, itu butuh berapa lama agar mereka keluar untuk bergantian dengan yang lainnya? Oh ya. Saya pikir tidak bisa terlalu lama, diberikan mungkin 1-2 menit secara bersama-sama untuk memberikan penghormatan. Tapi jelas tidak bisa lama karena masing-masing juga saling menyadari dan memahami bahwa banyak orang ingin meluangkan waktunya untuk melihat sekilas ya Paus. Jadi mungkin tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik. Tapi mungkin itu adalah momen yang paling bersejarah pada masing-masing pribadi yang memang meluangkan waktunya untuk datang dan memberikan penghormatan mereka. Bagaimana dengan pengamanan di sana, Rizka? Apakah diperketat atau seperti apa Anda lihat? Saya pikir ini pengamanan yang memang luar biasa. Tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk melakukan pengamanan di sini. Namun Italia dan Vatikan, terutama Italia, memiliki pengalaman tersendiri yang excellent dalam hal mengontrol jalur massa, termasuk juga ketika harus mengontrol penonton sepak bola, ketika juga ada Formula 1, ada berbagai macam jenis kegiatan yang memang melibatkan banyak orang. Pengaturannya sepertinya sudah sangat otomatis ya, karena sepertinya sudah menjadi DNA mereka bagaimana mengontrol aliran publik supaya tidak menjadi chaos, meskipun diperkirakan yang akan hadir puluhan ribu orang, bahkan ratusan ribu orang. Baik, Rizka, terakhir, nanti direncanakan pada pemakaman akan ada tokoh-tokoh kepala negara begitu yang akan datang di sana. Apakah akan berlangsung di sana juga atau seperti apa persiapan yang jelang kedatangan para tokoh-tokoh kepala negara di sana?
salah satu tempat prosesinya adalah dari Vatikan, akan dimulai dari Vatikan. Dan saya tidak tahu bagaimana pengaturannya khusus untuk kepala negara, namun sejauh ini disampaikan bahwa nanti upacaranya akan berangkat dari Vatikan menuju ke Basilika Maria Maggiore, sehingga kemungkinan akan terjadi sebuah prosesi yang luar biasa juga di sana. Saya tidak yakin apakah para pejabat akan ikut di sini atau langsung menunggu di Santa Maria Maggiore, demikian. Baik, Arisya, kita nantikan informasi update-nya lagi nanti dari Anda. Terima kasih banyak untuk sementara informasi yang Anda sampaikan untuk berita 1 sore. Rizka Wulandari melaporkan langsung dari Vatikan. Selamat kembali bertugas.